Selamat sore rekan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, anugerah yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena cinta dan kasih-Nya, kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan hidup kita diberkati. Marilah kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan. Dan kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kembali lagi pada kesempatan sore hari ini, kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Gembala yang baik. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran daripada firman. Bukalah hati dan pikiran kami ini ya Bapa, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Kiranya firman-Mu juga yang senantiasa menuntun akan setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Yesaya pasal yang ke-49 ayat ke-14 sampai dengan yang ke-16, sabda firman Tuhan berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Salam. Rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tak terlupakan. Saudaraku, rekan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini berbagai alasan bisa membuat manusia melupakan sesamanya. Melupakan dan dilupakan adalah peristiwa yang biasa terjadi dalam hubungan antar manusia. Pertanyaannya adalah, pernahkah saudara merasa dilupakan? Apabila dilupakan oleh orang yang menjadi bagian penting dalam hidup saudara, tentunya pasti akan terasa sedih dan kecewa. Manakala saat mengalami situasi yang tidak baik, tentunya kita membutuhkan seseorang untuk menghibur dan menguatkan kita. Kita menginginkan selalu dapat diingat dan tidak pernah dilupakan. Begitu juga dalam kehidupan, hidup dan kesulitan, keduanya bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Di mana ada kehidupan, pasti ada kesulitan. Di mana ada kehidupan, pasti ada pergumulan. Di mana ada pergumulan, pasti ada penderitaan. Tentunya saudara rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataan ini dapat dialami oleh semua orang, termasuk pada setiap kita. Ketika berada dalam kesulitan, maka pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita? Kalau iya, mengapa Tuhan membiarkan kita menderita? Kalau iya, mengapa Tuhan membiarkan hidup kita dalam kesulitan? Kalau iya, mengapa Tuhan membiarkan hidup kita dalam pergumulan? Nah, secara tidak langsung, pertanyaan ini menyatakan sebuah keraguan tentang kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita sebagai umatnya.
Mengapa? Karena kita beranggapan kalau Tuhan mengasihi kita, seharusnya kita tidak mengalami pergumulan dan kesulitan. Jadi, karena kita mengalami penderitaan, maka kasih Tuhan perlu kita pertanyakan. Kira-kira seperti itu ya rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Nah, keraguan serupa pernah dinyatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-14, firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Mengapa keraguan itu muncul? Tentunya hal itu tidak terlepas dari keadaan mereka pada saat itu, yaitu menjadi budak jajahan bangsa Babel. Kenyataan itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Mereka beranggapan bahwa kalau Tuhan peduli kepada mereka, seharusnya Tuhan tidak membiarkan mereka menghadapi pergumulan dan menjadi budak bangsa Babel. Tetapi sebaliknya, seharusnya Tuhan menolong dan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Babel. Seperti yang Tuhan pernah lakukan pada nenek moyang mereka. Nah, bahwa pemikiran seperti ini memang sangatlah wajar. Dan kebanyakan orang memang memikirkan hal yang sama pada saat mengalami pergumulan. Saudara rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan sayang pada umatnya, tentu Ia tidak akan membiarkan umatnya menghadapi kesulitan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak menyayangi bangsa Israel? Apakah Tuhan tidak menyayangi umatnya? Dalam menjawab keraguan bangsa Israel, maka Tuhan memberikan dua analogi. Yang pertama, pada ayat yang ke-15 firman-Nya berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mungkinkah seorang ibu yang penuh kasih akan melupakan anaknya? Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan atau mengabaikan umatnya. Kepeduliannya adalah bukti cinta kasihnya kepada kita sebagai umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-16, firman-Nya dikatakan bahwa, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudara rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melukis pada telapak tangan menunjukkan kalau Tuhan tidak pernah berniat melupakan kita sebagai umatnya. Tuhan tidak pernah berniat melupakan umatnya. Maka melukis pada telapak tangan menunjukkan kalau Allah senantiasa menggenggam hidup umatnya dalam tangannya. Ia sekali-sekali tidak pernah melupakan kita. Ia sekali-sekali tidak pernah membiarkan kita. Ia sekali-sekali tidak pernah mengabaikan kita. Nah, dari kedua analogi ini kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi umatnya, hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-30 saat Ia membandingkan hidup kita dengan burung di udara dan bunga di padang. Tuhan Yesus berkata, kalau burung-burung di udara dan bunga di padang saja Ia kasihi, apalagi manusia yang jauh lebih berharga dari keduanya. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa Ia membiarkan kita menghadapi pergumulan? Ada 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami pergumulan. Yang pertama, supaya kita menyadari kesalahan kita dan mau berbalik kepada Tuhan. Bukan perkara yang mudah melihat orang yang dicintai menderita. Demikian pula dengan Tuhan. Hatinya sakit saat melihat umatnya menderita. Namun, Ia mengizinkan hal itu terjadi supaya umatnya sadar dan mau berbalik kepadanya. Maka, ketika saatnya tiba, Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya. Hal serupa juga diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan. Tetapi
janganlah cepat menyalahkan Tuhan, tetapi introspeksilah diri. Jangan-jangan pergumulan itu diizinkan Tuhan terjadi atas kita karena kesalahan kita sendiri. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan bukan untuk menghukum kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan supaya kita menyadari kesalahan kita dan mau berbalik kepadanya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kesalahan kita? Jika kita melakukan kesalahan, apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, serta berjanji tidak akan mengulangi dengan kesalahan yang sama? Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak terikat pada materi dan hal-hal duniawi. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34 terdapat pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan supaya kita tidak khawatir dan mengejar harta duniawi. Mengapa? Karena harta duniawi bisa menjadikan kita binasa. Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita lebih penting daripada apapun. Tuhan menasihatkan kepada kita untuk lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak ingin kita terikat pada hal-hal duniawi. Tuhan tidak ingin kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan menginginkan kita mengarahkan pandangannya kepadanya. Karena itu Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan supaya kita tidak terikat pada dunia dan mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Namun bukan berarti uang tidak penting. Saya pribadi mengakui kalau uang itu penting, tetapi bukanlah yang terpenting. Karena pada waktunya uang akan kehilangan nilainya. Tetapi hidup yang kekal tidak akan pernah hilang daripada pandangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita terikat pada dunia? Ingatlah, harta dunia fana dan tidak kekal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Yang namanya manusia, kita sering khawatir saat menghadapi pergumulan. Memang hal itu sangatlah wajar, karena ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Maka dengan demikian, mengapa Tuhan melarang kita untuk khawatir supaya kita menyadari ketidakmampuan kita? Sebagai bagian yang terakhir, rekan ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melakukan apapun, sehingga kita senantiasa bergantung penuh pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggantungkan seluruh harapan dan hidup kita kepada Tuhan? Ataukah selama ini kita masih mengandalkan kemampuan kita sendiri? Ingatlah, kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Maka oleh karena itu, bergantunglah kepadanya dan bersandarlah kepadanya agar hidup kita tak terlupakan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya, serta hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Rekan ibu, marilah kita berdoa syafaat yang kita akhiri dengan sempurna, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada Bapa di surga, karena dalam ibadah ini kami telah disapa oleh kebenaran firman. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami untuk terus mencari dan melakukan akan kehendak Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami agar tidak seperti orang-orang dunia, tetapi Firman-Mu mengajarkan agar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua apa yang kita inginkan dalam hidup ini, Tuhan memberkatinya. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andres bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Penatua bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Majelis Perbendaharaan bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Pengurus Komisi bersama dengan keluarga,
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan segala kemampuan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan tugas panggilan dengan sebaik-baiknya. Dalam doa syafaat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau masih dalam perawatan. Kami percaya kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur melalui lawatan dan jamahan Tuhan. Mereka yang sakit diangkat segala sakit penyakitnya dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan. Kami percaya melalui campur tangan Tuhan, karena dalam firman-Nya kami meyakini dalam segala perkara Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan kami percaya pergumulan diubahkan menjadi penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami juga berdoa bagi bangsa, para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, bupati, hingga ke tingkat RT dan RW. Kiranya Tuhan juga yang menyentuh hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik tanpa tebang pilih untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh rakyatnya. Doa syafaat ini kami mau alaskan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati rekan ibu dan kita semua. Haleluya. Amin.